Untuk memahami Jenkins itu sendiri, sebenarnya ada beberapa terminologi yang harus kita pahami gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara Jenkins, kita harus tahu yang namanya node. Jadi node itu seperti kayak mesin di mana Jenkins itu akan berjalan. Nah, di dalam node itu akan ada yang namanya agent, yang mana agent itulah yang akan menghandle pipeline mana sih atau task apa sih yang harus dijalankan. Jadi dia antara node dan agent itu sebenarnya udah satu kesatuan gitu. Jadi ketika kita add node baru ya akan ada agent baru untuk di sana. Lalu ada yang namanya project. Nah, project ini adalah sebuah pipeline yang ada di Jenkins. Entah itu tipenya ada freestyle, entah itu tipenya adalah pipeline dan lain sebagainya. Lalu ada yang namanya credential. Ini adalah salah satu fitur juga yang ada di Jenkins. Nah, kenapa ini penting? Karena balik lagi, biasanya kalau misalkan kita melakukan integrasi entah antara Jenkins dengan GitLab, entah Jenkins dengan GitHub, atau Jenkins dengan Kubernetes, Jenkins dengan AWS, Jenkins dengan VM biasa, pasti kita akan taruh yang namanya kredensial, entah itu berupa username password kredensial, atau dengan SSH keys kredensial, atau hanya sebuah file yang kredensial. Nah, kredensial ini gunanya adalah untuk men-store file-file yang kredensial, yang rahasia yang akan kita gunakan untuk menjalankan pipeline yang sudah kita buat atau menjalankan otomasi yang sudah kita buat. Nah, ini adalah beberapa hal penting yang harus kita pelajari ketika kita mau menggunakan Jenkins. Dan selanjutnya adalah plugins tadi. Plugin ini sebenarnya adalah kode tambahan yang emang kita bisa install di Jenkins sehingga bisa mensimplifikasikan lagi. Jadi kita tinggal pakai aja kayak library yang bisa kita langsung gunakan di Jenkins untuk mengcover kebutuhan yang emang kita mau lakukan. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu dipahami tentang Jenkins. Nah, yang tadi saya cerita tentang si pluginsnya, ada lebih dari 1.800 plugins yang siap dipakai. Ada plugins untuk Kubernetes, ada plugin untuk Docker, plugin untuk Git. Jadi Gitnya ini agnostik ya, mau dia pakai GitHub, mau pakai GitLab, selama protokolnya Git dia akan support. Bitbucket pun ya mereka akan support. Ada untuk SSH, ada untuk reporting, untuk nge-browse untuk mempublish sebuah HTML. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, yang menarik juga adalah dengan kita menggunakan Jenkins, kita tuh bisa mengkonfigurasi sebuah otomasi dengan event tertentu. Katakanlah kita mau men-trigger sebuah event hanya ketika event sebelumnya itu sukses. Atau event pipeline sebelumnya atau project sebelumnya itu dengan nama ini itu beneran sukses. Atau ketika project ini udah selesai, kita beneran mau men-trigger project atau otomasi dengan nama tertentu. Nah, dua arah yang seperti ini itu bisa dilakukan dengan Jenkins. Jadi akan lebih menyenangkan untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini adalah contoh kredensial tadi ya. Jadi di sini adalah saya ngasih contoh bahwa kita bisa men-store sebuah kredensial, entah itu username password atau SSH di sebuah variabel yang kita taruh di Jenkins. Nah, ini contohnya saya ada beberapa kredensial yang saya pakai untuk demo kali ini. Ada kredensial untuk akses ke GitLab repository-nya, ada kredensial yang bisa saya pakai untuk melakukan pull dan juga push ke image registry, karena nanti di demonya saya akan pakai Docker karena supaya bisa mengcover lebih banyak hal. Lalu ada juga untuk SSH-nya, ini adalah password dari SSH-nya. Saya sengaja nggak pakai public key karena untuk menunjukkan dengan sederhana aja bahwa memang ini beneran dipakai di sini. Nah, lalu ada yang namanya freestyle project. Jadi di Jenkins yang seperti saya cerita tadi, dia ada beberapa tipe dari si project-nya. Ada yang namanya freestyle project, ada yang namanya pipeline. Nah, freestyle project ini adalah salah satu bentuk otomasi yang paling sederhana di Jenkins karena untuk membuat si freestyle project, kita hanya perlu mengakses UI dan kita bisa membuat langsung dengan UI. Jadi sangat sederhana. Jadi kita nggak perlu ngerti sintaks dari Jenkins itu akan seperti apa. Yang kita perlukan hanyalah kita bisa akses UI, kita bisa login, kita bisa klik menu yang ada, kita bisa pilih dan kita bisa membuat si freestyle project itu sendiri. Jadi kita bisa langsung lakukan dengan sangat mudah tanpa ada pemahaman yang sangat dalam tentang Jenkins syntax. Nah, kalau misalkan proses yang mau kita lakukan itu cukup sederhana, biasanya akan disarankan untuk menggunakan si Vista ini. Karena memang contohnya, kalau misalkan kita mau membuat sebuah Docker image gitu, hanya untuk melakukan building ya, kita bisa pakai si freestyle project ini karena komennya kan sederhana, hanya docker build -t titik tag-nya apa, kemudian titik karena mau membuild si Docker file di di folder yang sama. Atau kalau misalkan kita mau mengexecute remote command di
server yang lain, ya kita bisa pakai freestyle ini karena dengan SSH kita bisa me-execute command remote di sebuah remote server. Nah, itu bisa dilakukan. Atau kalau misalkan mau membuild sebuah binary dari C, ya kita tinggal pakai GCC aja dan kita taruh itu di freestyle project. Jadi ada banyak hal yang bisa di cover, yang utamanya yang sangat sederhana itu kita bisa cover dengan freestyle project. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ada konfigurasinya kayak general itu seperti namanya apa, deskripsinya apa, lalu source code management. Nah, ini dia akan mengintegrasikan dengan yang tadi ya. Kalau misalkan ada integrasi dengan GitLab, apakah dia mau diintegrasikan dengan repository tertentu, lalu kalau misalkan repositorinya itu ternyata private, saya harus pakai kredensial yang mana nih untuk melakukan pooling kodenya gitu. Nah, itu dilakukannya di source code management. Lalu ada build triggernya, kapan sebenarnya project ini atau otomasi ini akan dijalankan. Apakah setiap beberapa waktu dengan melakukan scaling dengan cron, atau dengan trigger tertentu, entah itu API call atau event dari sebuah otomasi yang sudah berjalan. Lalu build environment-nya, lalu build step. Build step ini adalah command yang memang kita mau jalankan karena di sini adalah execute shell-nya. Lalu post build action-nya apa? Apa yang mau kita lakukan setelah kita melakukan building tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari otomasi yang bisa kita gunakan. Nah, ini adalah case study ya yang akan kita coba demokan, yaitu adalah saya punya sebuah aplikasi sederhana landing page berupa Flash application di Python gitu ya. Yang saya pingin adalah saya pingin bisa melakukan building image dari Flash application ini, lalu image-nya akan selalu terupdate dan saya bisa mendeploy image tersebut dengan mudah di website atau di server yang memang sudah saya punya. Nah, dengan sebuah kontainer. Jadi dalam kasus ini saya pakai kontainer dan case-nya Docker gitu ya. Jadi gimana caranya bisa membuat otomasi yang sangat sederhana sehingga kita bisa melakukan deployment gitu. Nah, balik lagi ya ke yang tadi bahwa di Jenkins itu at least kita bisa tercover ketika kita mau melakukan testing, ketika kita melakukan building, dan ketika kita melakukan yang namanya deployment. Nah, 3 hal ini kita akan coba untuk lakukan. Jadi, ketika saya punya kode yang pengen saya lakukan pertama adalah saya mau mengetes apakah memang kode yang saya punya ini beneran sudah bisa berjalan tanpa ada error. Itu yang pertama. Kalau iya, maka saya akan lanjut dengan membuat image baru. Oke, karena udah gak ada salah nih dari sisi kode, maka saya akan buat image baru. Yang ketiga, kalau misalkan image building-nya udah selesai, saya akan mau untuk melakukan deployment ke server yang memang saya tujukan. Jadi 3 proses inilah yang nanti akan saya ingin cover gitu. Nah, arsitekturnya ini adalah arsitektur yang saya pilih. Jadi ada source code management. Saya emang prefer pakai GitLab karena nanti supaya bisa mendemokan bahwa ini loh, untuk melakukan integrasi antara Jenkins dengan SCM itu kita perlu autentikasi, dan ini contoh untuk untuk penggunaan kredensialnya. Jadi dari kode yang ada di GitLab nanti akan di-pull oleh Jenkins, dan dari sana dia akan melakukan code quality check. Balik lagi, kenapa saya pilih Python? Karena ada banyak library yang bisa kita gunakan untuk melakukan code checking. Saya nggak bilang unit testing di sini. Yang saya gunakan di sini adalah untuk linter testing. Jadi ngecek secara sintaksual apakah kode saya itu udah benar atau belum. Lalu ada security check, ini mandatory. Kalau di Python kita bisa pakai bandit check. Lalu ada deployment ke destination VM. Lalu melakukan load testing. Jadi nggak cuman berhenti sampai di aplikasinya itu udah di deploy dan berjalan, tapi saya juga mau tahu kalau misalkan di load testing itu seperti apa sih hasilnya? Apakah dia bisa handle kayak 200 RPS request per second? Apakah dia bisa menghandle kayak 300 user nge-akses secara bersamaan? Nah, hal-hal itulah yang pengen saya coba untuk lakukan otomasi semuanya dengan Jenkins. Oke. Nah, pertanyaan singkat dari teman-teman di sini semua, siapa yang sudah pernah melakukan 3 proses tersebut secara manual, melakukan building, melakukan testing, dan melakukan deployment ke virtual machine? Kalau misalkan ada, silakan dituliskan di komentar.